Ya, jangan asal ngomong aja. Jangan karena sakit hati. Saatnya kita mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi anak bangsa, bukan menipu. Bukan. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, persembahan sebagai penebus dosa kepada Tuhan, apa persembahannya? Binatang ternak, sama seperti di dalam Al-Quran, binatang ternak. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Binatang ternak kalau mau mempersembahkan kurban, bukan orang, bukan manusia, bukan Tuhan. Nah, dari mana Kristen kemudian ini mengambil pola nebus dosa menggunakan darah manusia? Ada di dalam kitabnya orang Yahudi, di Imamat 20 nomor 5, Tuhan berfirman begini katanya nih. Maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya, dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yaitu yang berzina dengan menyembah Molok. Mempersembahkan apa? Mempersembahkan anak manusia. Oke? Lalu kemudian Imamat 18:21 yang saya bacakan tadi, perintah Tuhan, jangan kau serahkan seorang dari anak manusia, anak-anakmu, untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Ini perintah atau larangan? Larangan. Ada nggak perintah Tuhan agar Bani Israel mempersembahkan manusia? Nggak ada. Yang ada perintah Tuhannya Bani Israel mempersembahkan binatang ternak. Sama seperti Quran. Berarti Al-Quran itu tidak keliru ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya bagi setiap umat telah aku syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut namaku atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Nah, binatang ternak kan? Sementara kalian mempersembahkan kemudian Yesus. Anda akan mengatakan, oh kami tidak mempersembahkan. Ya sama aja. Sama aja. Kalian menebus dosa dengan menggunakan apa? Darah. Tapi darah apa? Darah manusia. Yang ngajarin mempersembahkan darah manusia untuk nebus dosa itu siapa yang ngajarin? Berat kan? Berat. Makanya kalian itu cuma ngomong tanpa ilmu. Asal ngomong doang. Pakai kitabnya orang. Sebebas perutmu. Semaunya kamu. Yang penting kau senang, kau pakai kitabnya orang. Mau salah, mau benar, yang penting kau imani saja. Tapi bukan saatnya sekarang ini untuk membodohi manusia, bukan. Saatnya manusia sekarang itu cerdas. Begitu. Jadi kalau Anda dikatakan oleh Yesus sebagai babi dan anjing, ya jangan sakit hati. Itu fakta, itu real. Kalau kalian makan anjing dan babi kok. Ya, Arifo, selamat malam, Bang Arifo. Bang Arifo, ibu kamionya, Bang Arifo. Silahkan teman-teman Kristen, masih banyak slot kosong di bawah yang mau berdiskusi. Selamat malam. Ya, gimana Malam. kabarnya, Bang Arifo? Kenapa Bang? Sebentar dulu, saya sapa dulu Bang Lewi. Bang Lewi, selamat malam. Bang Lewi, selamat malam Bang Lewi. Ya, agamanya apa Bang Lewi? Saya Nasrani, Bang. Oh ya, mau berdiskusi ya Bangku? Boleh, Bang. Oh ya. Saya mau nanggapi itu tadi pernyataan tentang yang diberikan Bang Zuma. Oke, silakan. Iya, jadi konteks jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi.
memang ini pernyataan yang dikatakan oleh Yesua. Dan tujuan pernyataan ini adalah kepada orang-orang yang tidak memelihara hukum Torah. Jadi di dalam kalangan Yahudi itu sendiri, yang membedakan mana manusia mana binatang itu ya itu Bang, hukum Torah itu. Nah, banyak sekarang yang orang-orang Kristen yang tidak memelihara hukum Torah itu, seperti tidak berpantang makan, mereka tidak ada hukumnya. Terus mereka tidak bersunat. Kalau saya pribadi bersunat Bang, dan saya juga berpantang makan. Jadi pernyataan Yesua itu memang jelas ditujukan kepada orang-orang yang tidak, orang-orang munafik lah, mengaku pengikut Yesua tapi hukum-hukum Torah itu mereka tidak pelihara gitu. Jadi banyak juga ya ini sih ya, pernyataan-pernyataan seperti ini pasti banyak yang menolak dari kalangan Kristen sendiri, karena mereka tidak tahu esensi dari Yesua itu sendiri. Sudah mencontohkan ya semua dari mulai lahir sampai dalam ketaatannya sampai mati gitu. Nah, itu adalah satu role model sebenarnya bagi orang-orang yang beriman. Ya, bersunat itu wajib, sebagaimana yang telah tertulis di dalam hukum Torah itu. Nah, terus banyak juga yang memaknai kematian Yesua itu sebagai penebusan dosa untuk umat manusia. Saya rasa kita tahu bahwa saya bangsa pilihan itu cuma satu. Jadi kalau kita masuk dalam konteks penebusan, itu kepada sesuatu yang kepunyaan kita. Gitu. Jadi kalau bukan kepunyaan kita, bagaimana kita menebusnya? Nah, sebenarnya dalam konteks ini, kematian Yesua itu sebenarnya menebus bangsa Israel itu. Karena Tuhan sendiri, Elohim itu, punya covenant sama keturunan Yakub ini. Gitu, dari dan memang bangsa Israel ini nanti dibatasi ya Bang ya, biar ditanggapi. Iya, sudah poinnya seperti itu Bang ya. Oh ya, oke Bang. Iya, bahwa Anda masih takluk kepada hukum Taurat. Silakan Geruda. Iya, yang pertama ungkapan saudara tadi yang mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi yang disebut dengan sebutan anjing dan babi. Dan itu Anda katakan Yesus yang memberikan klaim itu kepada mereka. Saya katakan enggak. Yesus menyebut ahli Taurat, orang-orang Farisi itu dengan sebutan ular beludak, keturunan ular beludak. Yesus menyebutnya dengan sebutan ular-ular. Anda boleh baca lengkap di dalam Matius 23 sampai nomor 36. Bagaimana Yesus menyeru kepada ahli Taurat, orang Farisi, sebagai ular-ular dan sebagai keturunan ular beludak. Sedangkan yang disebut anjing dan babi, Anda boleh baca di dalam 2 Petrus 2 nomor 21 sampai 22. Bahwa yang dimaksud anjing dan babi di situ adalah Kristen itu sendiri. Kemudian berbicara mengenai hukum Taurat, kita harus mendudukkan dulu bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Hukum-hukum yang ada di dalamnya, mulai dari hukum yang terkecil sampai yang terbesar, itu hanya berlaku bagi kaumnya Bani Israel. Bahkan tidak semua Bani Israel. Kenapa? Kalau kita merujuk di dalam ulangan 5, di situ jelas dikatakan bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku terhadap orang yang hidup pada zaman itu. Musa memanggil seluruh orang Israel. Nih, orang Israel yang dipanggil. Berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Jadi kita yang bukan orang Israel jangan merasa. Jangan sampai kita masuk dalam kategori serigala atau anjing yang nyamar domba.
Karena domba itu hanya Bani Yakub, Bani Israel. Kita ini bukan domba. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Ada nggak kita di situ? Orang Indonesia? Nggak ada. Bukan dengan nenek moyang kita tuh. Sedangkan nenek moyangnya Bani Israel aja tidak terikat dengan hukum Torah. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita siapa? Kita yang ada di sini pada hari ini. Jadi bukan kemudian kepada seluruhnya. Orang Yahudi bukan. Apatah lagi yang bukan Yahudi. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini, yang ada pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Yang masih hidup. Kita sudah hidup nggak di situ? Enggak. Jadi kita nggak boleh nyamar-nyamar menjadi Bani Israel. Karena kalau kita nyamar jadi Bani Israel tapi kita bukan Bani Israel, nanti kenanya kepada Wahyu 3 nomor 9, jemaat iblis kita itu nantinya. Kemudian kita lihat di dalam Ulangan 33. Ulangan 33 jelas dikatakan di sana bahwasanya hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit pada mereka dari Seir. Nampak bersinar dari pegunungan Paran, dan ada datang dari tengah-tengah puluhan ribu atau 10.000 orang suci. Di sebelahnya nampak mereka api yang menyala. Sungguh dia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di dalam tanganmu lah. Mereka kemudian pada kakimu lah mereka tunduk, menangkap semua firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jadi lagi-lagi jemaat Yakub, kita bukan keturunan Yakub. Kenapa pula kita masuk kemudian di dalam? Lagian kalau kita melihat apa yang diterangkan kemudian dalam Ulangan 4 atau Ulangan 5, di situ sangat jelas Tuhan, Ulangan 6 maksud saya, di situ Tuhan menetapkan dengan pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat luar biasa, yang kita tidak boleh ikut campur di dalamnya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan, dengarkanlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Siapa? Orang Israel. Dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang teguh pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepada kamu. Tidak boleh kemudian, tidak boleh orang lain. Kenapa? Karena itu hanya seruan kepada Bani Israel saja. Kita lihat di dalam Ulangan 4, Ulangan 6. Apakah kemudian hukum Taurat itu untuk berlaku untuk bangsa-bangsa lain di luar Bani Israel? Kita lihat. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi mendudukinya, supaya seumur hidupmu, kamu dan anak cucumu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepada kamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai Israel. Israel, dengarlah hai Israel. Jadi kalau kita tidak mendengarkan berarti kita budak. Kalau kita merasa Taurat itu untuk kita, berarti kita ini budak. Karena yang diseru untuk melakukan ketetapan dengan setia anak-anaknya, cucunya, itu adalah orang Israel. Lakukanlah itu semua dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kau menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan Elohim nenek moyangmu kepada di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa, Tuhan itu esa, dan kasihilah Tuhan Elohimmu
dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila kamu sedang duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berdiri dan berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau kemudian bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan segala tanda pada tanganmu. Ini perintahnya untuk Bani Israel. Israel. Kalau ada orang budak, maka dia ngaku-ngaku kemudian Israel rohani. Orang budak itu, kalau masih menggunakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kita lihat, terakhir, sebelum Anda tanggapi. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Apa kata kitab Mazmur di sana? Kata Daud. Dikatakan bahwasanya apa yang diperintahkan kemudian kepada Yakub berupa ketetapan-ketetapan yang hukum-hukumnya kepada Israel itu tidak diberikan kemudian kepada bangsa lain. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi apa yang datang kepada Bani Israel, kepada Bani Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Tuhan tidak berlakukan itu. Lalu kita yang di luar Bani Israel ini ngapain sibuk? Yesus mati untuk menebus kita dari hukum Taurat. Kan lucu. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus mati untuk kita, untuk menebus kita dari hukum Taurat. Padahal Taurat itu untuk Bani Israel. Terus kenapa Yesus sibuk mati untuk kita? Padahal ketika ada perintah di Taurat jangan makan babi, di luar Bani Israel mau makan babi, tak ada larangan. Pada zaman itu, sebelum Islam datang, di luar dari Bani Israel mau makan babi kek, mau tidur sama babi kek, tidak ada larangannya. Bebas. Nah terus kenapa Yesus diajarkan mati untuk menebus orang-orang Roma dan Athena dari hukum Taurat? Kan lawak-lawak. Sampai-sampai orang Athena tepuk tangan, jingkrak-jingkrak, ore kita ditebus dari hukum Taurat. Prek. Orang Roma tepuk tangan, disko-disko, joget-joget di gereja. Tuhan menebus kita dari hukum Taurat. Emangnya Taurat itu kapan diperlakukan untuk orang Roma Yunani? Kan sibuk-sibuk sendiri, lucu-lucu. Itulah yang disebut serigala berbulu jangkrik. Maka Yesus mengatakan, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau berikan mutiara kepada babi. Agar dipahami. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Jadi begini Bang, memang di zaman Yesua itu, Yesua banyak berdebat sama ahli-ahli Taurat, dikarenakan ahli-ahli Taurat itu hanya mengajarkan gitu kepada orang-orang Yahudi. Ahli-ahli Taurat itu kan mereka termasuk rabi saat itu. Nah, rabi-rabi itu mengajarkan semua hukum-hukum Torah, namun mereka tidak melaksanakan, alias menjadi suatu kaum yang munafik gitu. Nah, disitulah terjadi perdebatan antara Yesua sama ahli-ahli Taurat itu. Lalu kalau dikatakan hukum Torah hanya untuk orang Israel saja, memang sesuai dengan ayat yang abang tadi memang seperti itu. Cuman hukum Torah itu seperti berkurban juga hukum Torah, Bang. Jika berkurban itu hukum Torah tidak bisa dilakukan oleh bangsa lain, oleh agama lain, berkurban itu, lantas kenapa kita melakukan kurban? Sunat juga hukum Torah. Menghormati orang tua juga hukum Torah. Jadi banyak di dalam hukum-hukum Torah itu yang dilakukan gitu. Dan dasar dari semua hukum yang ada, yang berlaku di dunia ini, itu muaranya dari hukum Torah. Makanya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Dan itu diambil gitu di dalam undang-undang negara gitu. Nah, itu sudah diatur. Jadi bahasanya hukum Torah itu, ya saya punya juga ada teman diskusi orang Israel, banyak juga yang bilang hukum Torah itu sudah usang. Ya, itu pendapat pribadi gitu. Jadi kita kan ya pada akhirnya nanti kita akan menemukan kebenaran gitu.
Ini kan sesuatu yang kudus, sesuatu yang ilahi gitu yang membuat hukum ini, yang memerintahkan hukum ini kepada Moshe untuk dituliskan. Nah, bagaimana sesuatu yang kudus itu, produk yang sudah diajarkan kepada Moshe itu adalah produk yang kudus, terus kita bilang sudah usang, sudah apa. Dan bagaimana hanya untuk satu ketetapan bangsa saja gitu. Kalau hukum itu hanya untuk orang Israel, ya berarti semua bangsa, semua agama tidak boleh melakukan itu. Nah, kenapa dari bangsa Goyim, non-Yahudi bisa masuk itu ya karena dari amanat agung itu. Karena Yesus sendiri memberikan amanat agung sebelum kenaikannya ke Samayim, ke langit-langit, itu memerintahkan untuk para rasul mengajarkan seluruh bangsa menjadi murid-muridnya. Ada kata seluruh bangsa di situ, Bang. Jadi bukan hanya berfokus kepada Yahudi lagi nih. Memang Yesua itu awalnya diutus untuk bangsa Israel. Jadi kalau ada orang bilang tidak apa itu, mereka tidak memahami ayat di dalam Bible itu. Dan Yesus sendiri mengakui itu. Aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Itu misinya pertama, Bang. Misi pertama Yesua. Tapi setelah itu, kebenaran yang dinyatakan Yesua ini sebagai nabi kepada mereka tidak diterima. Bahkan kenapa saya bilang tadi kematian Yesua itu penebusan atas dosa-dosanya bangsa Israel, karena dosanya bangsa Israel saat itu sudah begitu mengerikan, Bang. Lihat saja bagaimana kehidupan bangsa Israel saat itu sudah jauh dari kekudusan. Nah, saya memang tidak terlalu hafal ayat-ayat Alkitab, cuman kan ada dibilang upah dosa adalah maut. Nah, bangsa ini sebenarnya kalau karena udah banyak nabi yang diutus kepada mereka dan mereka bunuh semua. Tidak tunduk terhadap perintah Elohim itu. Sampai kepada Yesua ini. Dan Yesua ini ya sudah sampai menegur keras mereka. Bahkan coba lihat aja, Bet Elohim itu dijadikan pusat jual beli, pasar, rumah Tuhan, rumah tempat peribadatan. Di situ Yesua marah, membalikkan semua di situ. Nah, sudah sampai di titik terendah itu moralitasnya orang Israel ini, Bang. Mereka tidak bisa lagi membedakan tempat kudus. Mereka campur adukkan semua. Nah, saya memang orang non-Israel. Tapi kiblat saya ke Yesua. Saya mencontoh role model sebagaimana Yesua hidup mulai dari lahir. Tapi bukan dari lahir saya sudah enggak. Tapi saya mencari banyak tahapan yang saya lalui, Bang. Menemukan ini, dan saya bahkan baru diberi milah, disunat itu tahun 2024. Karena saya mengerti Yesua itu sudah mencontohkan pola-pola hidup di situ. Bagaimana dalam berpantang makan juga dicontohkan. Nah, kenapa kita tidak berkorban lagi? Karena ada tertulis kurban satu orang untuk semua orang. Dan kurban Yesua ini tidak bercela. Memang kalau kita kaitkan ke Molok, penyembahan manusia, ya memang begitu, memang tafsirannya. Tapi kenapa Yesua dijadikan kurban yang kudus? Karena untuk menggenapi upah dosa adalah maut ini. Jadi bangsa Israel saat itu memang sudah bobrok sekali, Bang. Sudah bobrok sekali. Makanya ya sampai, ya gimana kita nggak bilang bobrok. Saking sayangnya Elohim kepada bangsa ini, memegang teguh covenant itu, perjanjian itu, Nabi dikirim terus nih untuk menyadarkan mereka. Yesaya, Yeremia, Daniel, Samuel, dikirim terus. Tapi mereka nggak ya itu tegar tengkuk. Jadi ya itu kepada ahli Taurat, iya. Karena ahli Taurat saat itu sudah tidak lagi memang menjalankan apa yang diperintahkan hukum Taurat itu. Mereka hanya jadi guru, Bang. Bukan pelaku hukum itu. Bahkan persembahan-persembahan itu ada ayat di Alkitab. Kalian telah memakan rumah janda-janda.
ada harusnya yang bagian dari persembahan itu diberikan kepada janda-janda, anak yatim. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, segitulah bobroknya mental orang-orang Israel saat itu. Nah, jadi Loh, babi jaringannya sama kok, cek. Bang Lewi, Ya. fokus kepada dalil ya, jangan terlalu banyak narasi. Kalau guru kami Iya, tadi saya- banyak memaparkan dalil. saya udah bilang bang, saya nggak hafal ayatnya pasti, tapi perkataan-perkataan firman itu saya ini kan gitu bang. Makanya ya itu, kalau orang bilang kayak tadi kan permasalahannya ini kan perbuatannya nggak terima, mutiara dilempar kepada babi, kepada ya itu orang-orang yang tidak memelihara hukum itu ke situ. Jadi kayak kita menjelaskan gitu dan mereka nggak ada tuh ya, itulah babinya. Saat hukum itu sudah diwartakan gitu maksudnya bang. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih. Langsung ke guru kami ya. Iya, makasih Dinda. Jadi tadi Anda mengatakan di luar Yahudi tidak diberikan hukum Taurat. Itu betul. Dan Anda harus mengatakan yes. Terus kenapa masih mengimani kemudian Torah sementara Anda bukan Yahudi? Anda mengatakan bahwa ya kalau begitu kenapa juga Islam mengambil hukum Taurat? Kata siapa Islam mengambil hukum Taurat? Emang umat Islam mengambil hukum Torah? Mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, menempelkan di Al-Quran? Tidak. Kebetulan saja perintahnya itu sama. Contoh misalnya ketika perintah hanya menyembah kepada Tuhan yang satu. Perintahnya dalam Al-Quran ada. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi dalam hukum Taurat itu misalnya jangan kemudian membuat patung dan seterusnya. Al-Quran juga menjelaskan itu. Tak boleh kemudian menyembah selain daripada Allah. Wala tada'u ma'allah ilahau ahar. Jelas itu la ilaha illahu kullu syai'. Bahkan dikatakan inasan, selain yang menyembah kepada Allah itu adalah inasan berhala. Tak boleh. Apalagi jangan menyebut nama Tuhanmu dengan secara sembarangan. Ya di Islam juga begitu. Walillahil asmaul husna fad'uh biha. Ada dalam Al-Quran, tapi bukan meniru di sana. Bukan meniru di sana. Apalagi yang ada di dalam Torah itu. Dilarang menghilangkan nyawa atau dilarang membunuh. Di dalam Islam sudah jelas. Wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Ada larangan membunuh. Tapi bukan meniru Torah. Memang Al-Quran mengajarkan sama yang seperti itu. Kebetulan aja sama. Lalu kemudian senantiasa selalu menghormati orang tua. Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jelas itu. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi jangan melakukan zina. La taqrabuz zina. Apalagi yang ada di tempat di Torah. Tidak boleh memberikan kesaksian palsu. Dikatakan kemudian dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Nah, jangan bersaksi palsu, tapi ucapkanlah perkataan yang benar saja. Ada, tapi bukan meniru dari Torah. Tidak seperti Kristen. Mengambil kitabnya Yahudi jelas-jelas nempel terjemahannya kok. Jadi jangan disamakan. Ketika ada hukum yang sama antara hukum yang ada pada Al-Quran dan yang ada di Torah, itu karena sumbernya berasal pada sumber yang sama, yaitu pencipta langit dan bumi. Sedangkan Kristen ini, apa haknya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Ada nggak haknya? Nggak ada. Termasuk saudara Lewi. Ada nggak hak Anda mengaku-ngaku pengikut Yesus? Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Apakah saudara domba? Anda bukan domba. Anda orang Indonesia. Sedangkan yang tadi Yesus katakan, jangan kau berikan mutiara. Jangan kau berikan kemudian barang kudus. Barang kudus itu apa? Barang kudus itu Taurat. Tidak boleh diberikan kepada anjing, tidak boleh. Tidak boleh diberikan kepada babi.
Karena akan diinjak-injak, akan dipijak-pijaknya. Agama Anda, keyakinan Anda mengatakan Nasrani, sebenarnya Anda bukan Nasrani. Anda adalah ampas. Kenapa Kristen itu musuh besarnya adalah Bible? Ya karena Allah membalas tipu daya mereka, orang-orang terdahulu yang menginginkan Nabi kami untuk mati, demi kemudian keserakahan mereka akan dunia. Ingat, orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa, yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus, itu karena serakahnya akan dunia, bukan karena dosa waris. Adapun karena dosa waris, itu jajaan Paulus, jualan Paulus kepada orang Roma dan Yunani, supaya mereka mau menggantikan agnostos theos, menyembah kepada Kristus yang datang kepadanya. Ingat, orang Kristen itu bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Orang Kristen itu menyembah dewa Athena, yang disebut dengan agnostos theos, yang kemudian kalian palsukan nama dari agnostos theos itu menjadi Kristus Yesus, agar lebih cantik kelihatan, agar lebih paten kelihatan. Ditambah lagi diperparah dengan Anda mengatakan saya Nasrani, itu saya sendiri perut saya langsung mual dengarnya. Mual perut saya langsung. Karena Nasrani itu adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari kota Nazaret, yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan. Ya, semoga perutnya cepat membaik, Bang. Kalau kalau Anda tidak menyebut lagi diri Anda sebagai Nasrani, insya Allah membaik percaya. Ya sudah, itu aja dulu, Bang. Kita saling menghargai pemahaman sudut pandang masing-masing saja. Jadi betul apa yang itu. saya ketahui tadi saya sudah bicarakan begitu. Mengenai hidayah, kebenaran ini kan nanti itu kehendak ilahi nanti yang memilih. Iya, betul. Nah, jadi gitu aja dulu Bang Zuma. Siap, Terima kasih silakan. atas waktunya. Sama-sama. Siap. Malam. Iya, semangat malam. Ya, Bang Arum. Selamat malam, Bang Arum. Bang Arum. Ya, malam-malam. Ya, silakan Malam. Bang Arum. Lanjut, Bang Arum. Udah dapat bayaran dia ini, tinggal berapa hari. Udah dapat DP dia. DM kemarin beliau Bang Jum. Saya lagi buat pohon Natal katanya kan. Lagi pohon Natal. Mendekor. Oh, mendekor. Emas dan peraknya ada nggak digantung? Tapi mahal loh harganya Bang, cuma mahal harganya. Emas Bang dan Juma mau perak. nggak? Dipaketin kirim ke rumah. Emas dan perak loh, kata-kata Yeremia. Kan buat hiasan aja Bang Juma. Nah itu dia yang disinggung kemudian oleh kitabnya saudara kita Yahudi di dalam Yeremia 10 nomor 3 nomor 4. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Itu Selamat malam, orang pada tunduk semua kepada kekaisaran Roma pada saat itu. Betul. Hormat kepada kesia-siaan. Apa itu? Berhala yang dari pohon yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu. Makanya sekarang pohon kita itu nggak nebang Bang Juma, kita buat dari plastik. Iya. Gitu.
Beda, jangan Untuk samain lah. Beda kan. Untuk memperindah dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Nah, ini merujuk kepada Katolik ini dalilnya. Yang bikin Enggak, pohon. saya Bang Arum. Ini kembali ke topik ya. Saya tanya Anda berdua nih. Kalau Torah Boleh, itu Bang. hanya untuk Bani Israel, terus Arum sebagai Kristen ini pakai kitab apa ya? Itu kan sebagai leluhur, Bang. Kan leluhur kita dari sana, Bang. Keselamatan itu hanya ada di bangsa Israel. Dari bangsa Israel. Itu, Bang. Lalu Itu Bang. Yesus mengatakan kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Itu Iya, itu kan ada juga memang. Cuman kan memang kan di awal tetap keselamatan kan dari nenek moyang kita, Bang. tidak ada kemudian diajarkan bahwa keselamatan itu datang dari Yahudi sehingga orang-orang di luar Yahudi juga selamat. Karena itu enggak. Kalau Anda ingin yang paten, ini tak ajarin. Kalau Anda ingin paten, kembali kepada apa yang Tuhan berikan di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3. Itu kuncinya. Apa katanya di sana? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham. Nah, siapapun itu yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Nah ini yang bisa kemudian kita jadikan sebagai acuan. Kita boleh nebeng di situ. Kenapa? Karena bumi yang dibahas di sana. Bumi ini akan mendapatkan berkat bila mana Nabi Abraham alaihissalam kita berkati. Aku Tuhan akan Iyalah, memberkati. memang wajib itu. Nah, coba Wajib itu wajib. tunjukkan satu model dalam prosesi ibadah Kristen yang memberkati Abraham. Nggak ada memang. Tidak ada. Kalau ya memang nggak ada, Bang. Nggak ada doa-doanya, nggak ada. Memang kita hanya bernyanyi. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan menghujat Nabi Abraham, ada nggak di Kristen? Jangan kau bawa Ismail, Bang. Itu dulu. Itu dulu. Ke tema aja tema. Temanya apa sih, Bang? Aku akan memberkati siapapun dan Apa tema, dunia akan mendapatkan berkat oleh karena Nabi Abraham alaihissalam. Berkat ya. Iya. Oke. Ada lagunya itu, Bang, berkat, Bang. Apa itu? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkat. Itu, Bang. Iya, bagus. Kalau kami beda lagi lagunya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim Kan wa nggak pakai ala Sayyidina Ibrahim. Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setiap kami ibadah, kami Lanjutlah, senantiasa Bang. memberkati
Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa tadi dalilnya? Lanjut, Bang. Siapa yang memberkati engkau Abraham, maka engkau akan diberkati. Maka dia juga akan aku berkati. Nah, di dalam bacaan sholat tahiyat ini, kami memberkati keturunannya Nabi Ibrahim. Yesus itu keturunannya Nabi Ibrahim enggak? Seperti Pak Jeferi. Iya, betul. Nah, Turunannya. keturunan Nabi Ibrahim kami muliakan, kami berkati. Siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan berkati dia. Nah, kami memberkati Nabi Ibrahim, sampai keturunannya pun kami berkati. Yesus keturunannya diberkati juga oleh umat Islam. Lalu kenapa Kristen mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Berarti dengan kata lain, saudara Kristen ini mengutuk Abraham dan keturunannya. Kata Tuhan, siapa yang mengutuk engkau Nabi Abraham, maka aku akan mengutuk dia. Nah, inilah kalian. Kenapa susah untuk mendapatkan ilmu? Cahayanya hilang, gelap. Kalian hanya meraba-raba dalam beragama. Kayak Natal, sedikit lagi. Kalian mendapatkan ilmu dari mana itu Natal? Memperingati 25 Desember itu ilmu dari mana? Elohim tidak, Yesus tidak. Murid-muridnya juga Yesus tidak. Lalu dari mana? Dari Mak Ronggeng. Assalamualaikum Bang Ferry, Masya Allah. Pak Syukran. Jeferi, Assalamualaikum Pak Jeferi. Ya, mute aja Pak Haji. Ini dari Bang mana Arum. coba? Silakan. Ya enggak ada datanya, Bang. Nggak ada, jadi kalian tidak memberkati kan? Beda, bukanlah, bukan Iya, begitu. tidak memberkati lah. Iya dong. Iya dong. Kalau kami millata Ibrahim Hanifan. Jadi kami mengikuti Tapi gini ajaran sih, Nabi Ibrahim. Bang Juma, kan itu kan emang sudah disepakati dan hasil kesepakatan bersama bahwa kelahirannya itu kita rayakan di bulan Desember, gitu kan Bang Juma ya. Jadi kalau udah kesepakatan Panatua dan gereja ya itu kan sudah final gitu loh Bang Juma. Ya, berarti sandaran kalian hanya mengikuti para pemimpi. Di dalam kitab saudara Kolose 2 dikatakan data nomor 16-nya. Di situ Paulus memang sudah melarang. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, atau mengenai hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Janganlah biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi. Itu larangan dari Paulus memang. Gak boleh kalian itu kemudian menghukum kalian, menghukum diri-diri kalian dengan mengikuti orang-orang yang menghukum kamu mengenai hari raya. Jadi ya suka-suka. Mau bikin hari rayanya tanggal 25, tanggal 35, 45, tanggal 55, boleh aja. Jangan mau diatur, bikin seenak perut, kata Paulus. Peraturan-peraturan ini, kata Paulus, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Masakan puasa itu dibilang tiada gunanya? Melarang diri tubuh ini untuk masukkan daging babi tak ada gunanya katanya. Melarang tubuh kita untuk tidak dimasukkan minuman khamar tidak ada gunanya katanya. Itu hanya menyiksa diri. Ini Paulus memang pantas jadi Tuhan. Contoh yang semalam yang saya dengarkan ada diskusi gini, Bang Arom. Kami ini orang Kristen dilarang berzina. Siapa yang melarangmu? Paulus. Bukan, dia bilang gini, hukum Taurat, jangan kau berzina, Keluaran 20. Lalu kemudian dibantah, oh itu sudah tidak ada lagi, udah dihapuskan. Tidak ada lagi perintah jangan berzina, sudah dihapus dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Maka hukum Taurat dan dengan segala perintah yang ada di dalamnya itu sudah batal, kata Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15.
Akhirnya dia lari kemana? Dia larinya ke surat Paulus. Oh tidak dong. Kita kan dilarang. 1 Korintus 6 nomor 18. Jangan kau berzina. Oh berarti kau tidak berzina karena perintah Paulus. Sekarang Tuhanmu siapa? Kalau Elohim sudah dibatalin sama Paulus. Perintahnya sama. Kata Elohim jangan berzina. Kata Paulus jangan berzina. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah membatalkan perintah Paulus. Tapi Paulus berani menghapuskan perintah Tuhan, lalu kemudian dia bikin perintah sendiri. Maka orang Kristen hari ini, ketika mereka tidak berzina, bukan taat kepada perintah Tuhan, taat kepada perintah Bapak Paulus. Meskipun sama. Meskipun sama. Jangan berzina. Keluaran 20. Kata Paulus, itu sudah batal bos. Saya buatkan lagi kalian aturan baru ya. Jangan berzina. Cie. Duduk di tempat kudus nih bikin perintah. Apalagi yang diperintahkan Tuhannya Elohim kepada kalian. Jangan mencuri. Batal. Sekarang ku buat sendiri. Jangan mencuri. Jadi kalau orang Kristen tidak mencuri bukan perintah Tuhan, tapi perintah Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Berarti iblis ini membuat aturan yang sama dengan aturannya Elohim, tapi dalam hal bertuhan satu yang tidak sama. Apa itu? Elohim meminta jangan ada ilah lain selain dirinya, tapi Paulus satu itu dia langgar. Apa itu? Ilahkanlah anak Maria yang saya sebut agnostos theos yang adalah Kristus. Paulus ajarannya bagus. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mencabul, jangan memburit. Bagus perintahnya, bagus. Untuk menyaingi Tuhannya Yahudi. Tapi ada satu yang kurang ajar. Apa itu? Jika kau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Pret! Sementara Bapak Elohim mengatakan, barang siapa yang percaya kepada anaknya Yesus, selamat. Nah Yesus mengatakan apa? Dia utusan Tuhan atau dia Tuhan? Utusan Tuhan. Paulus beda lagi. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang diucapkan mulutnya itu diimani sepenuh hati, dipercaya, diyakini sepenuh hati, maka dia akan masuk surga. Pret! Yesus mengatakan yang mau mendapatkan surga percaya mengenal aku sebagai utusan. Paulus mengatakan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana yang betul, Paulus? Ternyata selama ini memang saudara-saudara Kristen menyembah Paulus. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Ini Bang Arif sama Bang Juma nggak usah lah. Saya nyerah kalau sama Bang Juma. Yang lain aja. Bang Juma jangan bisik-bisik. Bang Juma jangan bisik-bisik. Dalil. Aduh. Iya bang. Bang Juma emang oke lah. Pantas. Misi saya, keren. misi saya Adinda, adikku Arom. Misi saya itu menyelamatkan manusia, bang. Terlepas nanti saya tidak selamat, tidak apa-apa. Biarkanlah aku menjadi lilin untuk menerangi orang. Saya hancur boleh, tapi paling tidak ada orang merasakan jannah dari lisan saya, kan gitu. Karena saya ini bukan orang suci, saya juga bukan orang benar. Bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada orang yang mendengarkan ilmu dari saya. Tapi paling tidak orang bisa menikmati surga karena lisan saya, kan gitu. Terkait surga nerakanya saya, semuanya saya serahkan kepada Allah. Ridha kepada Allah. Betul. Kan gitu. Betul bang. Itu aja sih kalau saya. Terus bang. Ya. Amin. Sehat. Kalau misinya Yesus apa sebenarnya Bang Juma? Nah, sama. Misi Yesus diutus oleh Allah di tengah-tengah kaumnya Bani Israel adalah sebagai batu sandungan. Apa itu batu sandungan? Untuk memberikan legalitas kepada mereka bahwa pantas aku memasukkan kalian neraka. Aku utus 1 nabi, 2 nabi, 3 nabi, 4 nabi, dan seterusnya. Aku berikan kalian kitab. Kitab pertama, kitab kedua, kitab ketiga.
Padahal Tuhan sangat sayang sama dia. Inni ma'akum. Pencipta langit dan bumi itu sangat-sangat mengistimewakan mereka. Tapi selalu sekali Allah itu dibuat cemburu, dibuat marah, dibuat dengki. Maka legalitasnya untuk Tuhan menghalalkan mereka kemudian masuk neraka diutus Nabi Isa alaihissalam. Nih aku utus lagi nih. Sebagai tandaku kepada kalian, sebagai sayangku. Nanti kalau kalian juga masih menolaknya, maka sudahlah, aku akan memberikan mutiara itu kepada bangsa lain. Dan aku akan menjadikanmu sebagai bahan api neraka. Itu. Maka Yesus datang. Apa kata Yesus? Tidak dikatakan aku diutus untuk seluruh umat Bani Israel. Tidak. Dia diutus untuk domba-domba yang sesat saja. Kalau yang tidak sesat, tidak. Jadi Bani Israel yang taat menjalankan hukum Taurat, tidak. Cuman mereka yang kemudian sesat, kepada dia Yesus datang. Aku diutus kepada domba-domba yang sesat bagi Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam yang pertama sebagai batu sandungan, yang kedua Nabi Isa alaihissalam datang mengabarkan akan datangnya juru selamat dunia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disebut dalam Yohanes 16 sebagai penolong lain atau penghibur atau roh kebenaran. Itu. Dan Yesus mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera. Aku tinggalkan damai sejahtera. Apa itu? Shalom, shalom, salam, Islam, salama. Itu jelas itu. Dan Yesus bahkan disebut sebagai juru selamat. Berarti dia juru Islam. Bukan juru Kristen. Kalau juru Kristen, juru pengikut Kristus. Oh enggak bisa. Dia harus menjadi juru selamat. Bukan juru Kristen, tapi juru selamat. Juru selamat, juru Islam. Islamlah itu yang mengajarkan manusia untuk selamat. Karena dengan Islam orang bisa selamat. Makanya dikatakan dalam Yeremia 29 nomor 12, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian. Bukan rancangan yang membinasakan, tetapi rancangan damai sejahtera. Rancangan tentang Islam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, barang siapa yang ingin dicintai olehku, diampuni dosa-dosanya olehku, ikutlah kepadamu, fattabi'uni, maka aku akan menghapuskan seluruh dosanya dan akan mencintainya. Bayangkan kalau dosa kita dihapuskan oleh pencipta kita, lalu kemudian kita dicintai oleh Dia yang Maha Pencipta. Wow, kebahagiaan dan kenikmatan apalah yang lagi yang kita butuhkan? Kalau kita dicintai oleh Pak Prabowo, itu ada satu kebanggaan, bukan? Bangga kali kita. Pak Prabowo setiap hari menyebut nama Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Dicintainya Bang Zuma ini. Setiap Bang Zuma ke Jakarta disambut oleh orang-orangnya Pak Prabowo. Bangga kita. Ini bukan lagi kelas presiden, pencipta langit dan bumi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dicintai oleh pencipta langit dan bumi, dihapuskan dosa-dosanya oleh pencipta langit dan bumi. Bila mana ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau adalah juru selamat dunia. Yesus juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Musa juru selamat bagi kaumnya Bani Israel, bagi Fir'aun. Tapi Nabi Muhammad jangan bertakia cuma di sini kamu, jangan bertakia, bos. Gantian bro, ini Nabi Muhammad selamat adalah juru selamat. Ya ayo tunjukkan Makanya, kamu datanya. Nabi Muhammad berkata dengan mulutnya sendiri, selamat. jaminlah aku 6 perkara. Ya coba tunjukkan saya datanya, di mana dikatakan Muhammad juru selamat? Jaminlah aku 6 perkara. Di mana? Sedang Muhammad sendiri mengatakan napas hidupmu ada di tangan ini. Waduh. Jangan kau bertakia semua di sini. Kau sudah lama bertakia semua. Waduh. Mau diskusi apa enggak, bro? Pakai data kamu. Tunjukkan Al-Quran data. Kadang-kadang gini ya Bang Juma ya. Ayat Kadang-kadang 15, gini Bang Juma. ayat Sebentar. 16. Ya, Sebentar silakan. Bang Juma. Kadang-kadang gini Bang Juma ya. Mereka ini bertanya mana data Mana keselamatan. datanya juru selamat? Jangan bertakia, Padahal ini bukan masjid ini. Kalau di mirroring Enggak juga apa-apa, kita mirroring. kita Ayo, juga kita kelabakan mirroring. ya. Mau debat apa? Yesus dengan Isa mau nggak? Kamu?
Boleh bang, boleh. Mau nggak kita Kenapa bicara sih dia ini? tentang riwayatnya Isa dengan Ya Yesus udah itu? itu, Ada tuh. nggak kamu punya riwayat di Tuh, zaman Bang apa Duma, Isa ada hidup? pasien Boleh, tuh. boleh. Boleh, ayo naik. Saya naikkan. Ya. Jadi kita ambil data netral ya bang ya. Data Saudara netral. bro ya. Oke, silakan. Iya. Data netral dari mana kamu ambil? Isa di mana hidup? Tuan rumah di ketika kita berbicara mengenai Nabi Isa dan berbicara mengenai Iya, Yesus, oke, tuan silakan. rumah di situ siapa? Islam, Kristen atau Yahudi? Kita berbicara Wahyudi aja, Yahudi. Kita berbicara enggak. Yahudi aja. Bukan. Atau mau ambil dari Bukan mana? begitu, Dari bukan mana? begitu. Dari luar. Ya, maksud saya gini bang. Dari mana? Maksud saya Isa gini. mau diambil dari mana? Dari sejarah mana? Mau diambil Isa itu? Maksud saya gini, Kristen itu kan muncul belakangan, Islam juga Islam belakangan. yang muncul di Ya, belakangan. Jangan kamu katakan Kristen yang Iya, muncul. iya. Islam Orang yang Banyumas muncul lagi di ngomong, belakangan. kenapa kau langsung Yang memutar balikan fakta. Gua mute lu sampai besok. Gantian. Gua mute sampai besok. Nggak mau diskusi kan? Coba yang teratur diskusinya, biar nggak kayak pasar. Nanti bisa Anda sanggah. Itu, asal gantian. Silakan gerunda dulu. Di mute, Purwandi. Iya, jadi begini saudara, ini kan kita mau berbicara nih antara mana yang benar, Islam atau Kristen dalam hal ini kan gitu. Maka kita harus mendudukkan perkara ini pada tempat yang benar. Yahudi, Yesus Yahudi. Kristen, Kristen. Islam, Islam. Nah, yang harus kita dudukkan di sini adalah netral. Jadi bukan Islam, bukan Kristen, tetapi Yahudi yang jadi patokan. Silakan. Iya. Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu anak zina. Kan gitu. Nah, sekarang Buktikan datanya. Di mana buktikan datanya? di Talmudnya orang Yahudi Tunjukkan disebutkan saya datanya. Jangan kamu bertakia di sini. Ini Coba gantian, bro. saya kan menyebutkan Talmud, Bang. Talmud. Yesus itu anak kata zina. sambil tunjukkan data. Loh, kok kenapa jadi harus saya jadi pembantu Anda untuk menunjukkan ini cuma Loh, kamu di dalam kitabnya orang Yahudi, Kristen di punya. kitabnya orang Yahudi, dan juga dikatakan di dalam Mana? sindiran Dikatakan. Yohanes 8:41, Yesus juga disindir di situ sebagai anak zina. Kan, Nah, kamu mengatakan seperti Kristen muncul, pembelaan Kristen terhadap tuduhan Yahudi kepada Kristen kepada Yesus sebagai anak zina itu apa? Dan kemudian orang Islam pembelaannya terhadap tuduhan orang Yahudi kepada Yesus sebagai anak zina itu juga apa? Nanti akan saya tunjukkan kepada saudara. bahwa kau punya Muhammad itu nabi palsu. Ya Allah ya Karim. Kok bawa Nabi Muhammad sih? Diskusi dia ini mah. Kamu mau emosi ya? Di situ, Kamu mau apa? Cuman kebencian. jadi saya tunjukkan bahwa Muhammad itu nabi palsu. Ya Lanjut, kalau Bang beliau nabi Hadi. palsu, kenapa kau pakai ajarannya? Di mana saya pakai aja? Kau menyebut Saya pakai buku-buku yang ajarannya Muhammad. Oke. Dengar. Kamu menyebut buku-buku yang dikarang oleh Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan Paulus itu dengan Kalau sebutan apa? Islam yang Nah, ciplak plagiat dia, kacau. Ya udah buang aja deh ke laut deh. plagiat. Hacu. Dah, Mampus. aman. Aman. Jadi saudara ya, kalau kita lihat kemudian di dalam kitab saudara ya, Matius 1, kemudian di Matius 1 nomor 1 sampai nomor 6 itu silsilahnya Yesus itu diceritakan dari orang-orang pezina kan gitu. Nah, bagaimana kemudian Yehuda, bagaimana Tamar, bagaimana Paris, bagaimana Rahab, lalu kemudian bekas istri Uria juga Berseba, itu kan dari orang-orang pezina semua tuh yang kemudian melahirkan Yesus. Tahu yang benar, yang salah, yang penting saya hidup dalam nama Yesus. Tak ada pembelaan
menikahinya gitu untuk menjadi suaminya Iya pembelaannya untuk meredam isu. Tapi Podo itu bukan wae, pembelaan. Itu Podo bukan wae pembelaan. Bukan pembelaan, hanya untuk meredam agar tidak ada isu gitu. Iya. Nah, yang saya maksud ini adalah pembelaan dari orang-orang Kristen terhadap Yesusnya Nggak akan ada, tuduhan. Nggak ada. Enggak. Buatan Yesusnya apa? Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Kan indah sekali nih. Makanya Islam dan Kristen itu dekat. Karena kesinambungan ajaran itu memang ada. Jadi informasi tentang Yesus dari Islam itu asalnya dari langit. Informasi tentang oknum yang sama yang mereka kemudian saudara Kristen sebut Yesus, itu informasinya dari bumi. Jadi ada dua sumber nih, dari langit dan di bumi. Kalau dari langit jelas dari Allah pencipta langit dan bumi yang maha melihat. Kalau dari bumi orang-orang nih yang menulis, yang mengaku penyaksi, yang mengaku kemudian mengumpulkan kesaksian dan seterusnya. Tinggal manusia yang berakal yang bisa memilah dan memilih mana yang mau diikutin, kesaksian pencipta langit dan bumi akan kejadian itu, atau kumpulan berita-berita yang dikumpulkan oleh orang yang tidak dikenali tentang berita itu. Sederhana kan? Sederhana itu. Makanya saya katakan bahwa ketika Yesus mengatakan bila datang roh kebenaran, salah satu pekerjaan roh kebenaran itu adalah memuliakan aku. Ketika aku dituduh sebagai anak zina, roh kebenaran datang membersihkan tuduhan itu dan memuliakan aku. Gampang kok. Pakai akal aja, sederhana itu. Nah, kita ambil contoh yang tadi, ada nggak roh kebenaran dalam diri saudara Kristen ini sampai mereka terpanggil untuk membela Nabi Isa atau membela Yesus dari tuduhan kaumnya? Tidak, malah diperparah dengan adanya Kristen. Makanya Yesus menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang. Setelah orang itu kau tobatkan, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi orang Farisi, ahli Taurat, oknumnya menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Lalu orang ini setelah menjadi pengikutnya menjadi apa? Menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Nah ini, kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Tidak melakukan pembelaan terhadap hujatan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Malah mengaminkan dan berkongko-kongko, bahkan menerima dan bersukacita atas perlakuan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi termasuk iblis kepada Yesus. Tanpa penyaliban, tanpa kematian, tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kemudian imanmu. Kata siapa? Kata Paulus. Berarti orang Kristen harus seia sekata dengan iblis yang menyalibkan Yesus. Harus seia sekata dengan orang-orang Farisi, mahkamah agama yang menyalibkan Yesus. Karena kalau tidak, maka sia-sialah imannya orang Kristen. Nah ini sinkronnya itu kepada penyesat yang menyesatkan banyak orang dalam nama Kristus Yesus. Itu pasti itu. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Jadi ya kalau saya agak keras kepada saudara Kristen, maafkan saya. Tapi tujuan saya itu sebenarnya baik. Aku ingin saudara itu mendengarkan. Enggak apa-apa Bang. Memang sebenarnya itu memang harus begitu karena kan memang mereka nggak diwajibkan membaca kan. Jadi kalau orang nggak terbiasa membaca, Lalu kemudian dibacakan. lalu dibacakan yang dia sebelumnya di telinganya itu nggak pernah itu didengar, ya pasti tantrum. Itu hal yang wajar lah Bang. Makanya harus ada gemblengan agar terbuka telinganya gitu Bang, dan biasakan membaca. Iya, gitu. situ juga sih yang salah.
Kenapa? Kok Setiap saya khotbah pula? pakai terjemahan Al-Quran, Saya kan bukan gini Bible. loh, Bang, gini. Kalau kita gini, Bang. Kita kan dibayar, Bang, di situ, Bang. Kita kan dibayar di situ. Bang Juma, janganlah begitu. Gini loh, Bang. Pak Pendeta Nggak kok ada. berisik, Pak Pendeta. Sebenarnya Pendeta Arum. gini. Pendeta Arum kok berisik. Sebenarnya Banyak sebenarnya pos. gini, sebenarnya gini, Bang Juma. Saya Siap. sih maunya sesuai keinginan hati saya menyampaikan. Cuman kan di situ pasti ada tema yang sudah dibuat kan. Dan pasti ada rancangan firman mana yang harus disampaikan. Kan gitu. Dan Termasuk sesuai nggak mengambil dengan terjemahan literasi yang akan disampaikan gitu. Tapi gini Bang Juma, kan bukannya apa ya, malah menjadi berkah ya. Dari sisi Al-Quran pun bisa memberikan apa ya, berkah kepada kita agar tidak minim literasi, agar mendapatkan uang bisa makan juga kan gitu. Kampret. Allah. Allah. Ya kan kita saling memberi dan saling menikmati lah Bang. Gitu. Selalu materi ya. Gimana ya Bang ya? Karena nggak bisa dipungkiri itu Bang. Ya siapa sih yang nggak mau Bang? Apalagi kita masih muda kan. Ya butuhlah nabung begitu. Iya iya iya. Untuk nikah ya, untuk kawin. Udah hampir ditinggal ini Bang. Dan ditinggal gara-gara belum Iya lamar-lamar. karena bukan, saya mengajukan kemarin itu berhenti Bang. Berhenti untuk tidak menjadi lagi anggota mereka. Setelah selesai kontrak ini. Oh gitu. Mau bikin sekte baru sendiri. Jadi menurut dia karena nggak mungkin ada masa depannya, ya udah. Mau jadi sekte baru, bikin sekte baru. Enggak Bang, udah janjian sama Kodonditan. Takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi imam masjid. Jadi imam masjid. Anda tidak akan lapar kalau jadi imam masjid. Kecil gajinya. Oh jangan salah. Jangan lihat gajinya, lihat kebahagiaannya. Ketenangan hati, batin. Kan Menghadap butuh. kepada ilahi Wanita- Rabbi. Kan terbukti nih Bang, wanita itu meninggalkan karena keuangan Bang. Terbukti nih kan. Ini terbukti buktinya. dibilang kau mau jadi apa? Nggak mungkin punya masa depan setelah itu. Ya berarti kan terbukti wanita memang butuhnya kita ada uang dan ada jaminan hidup ke depan kan gitu Bang. Cari banyak wanita soleha yang mau nerima apa adanya. Bahagia Nanti itu saya ajanin hari terakhir nanti saya ajanin itu Bang. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendeta. jadi imam aja, jadi imam. Insya Allah. Jadi imam. Di masjid-masjid besar itu insya Allah. Uangnya Bang, uangnya serius saya kalau masalah materi nggak munafik ya Bang Cuma ya. Memang saya juga butuh uang sih Bang sebenarnya. Karena omongannya itu memang kena banget bahwa mau jadi apa dan bakal bisa apa ke depannya setelah ini. Nah itu kan meremehkan, jadi kita yang harus membuktikan itu kan Bang. Gitu loh Bang Juma. Jadi ada challenge di dalamnya, challenge buat saya di dalamnya bahwa kau udah ngeremehin aku gitu loh. Tunggu nanti, karena dia tahu aku nyimpen nomor Dondi Tan itu, Bang Juma. Iya iya iya. Ya mudah-mudahan saudagar kaya dari Islam bisa memberikan petunjuk pada kami di sini apologet Islam agar supaya saudara Arum ini diangkat menjadi manajer di perusahaan antum, biar beliau bisa membuktikan bahwa ternyata dengan berislam dunia ikut kan gitu.
ajak beliau kemudian jadi pegawai di perusahaan kita, supaya beliau bisa mandiri, agar saudara Arab ini bisa membuktikan bahwa dengan bermualaf dunia akan ikut, bukan malah jadi sengsara kan gitu. Beliau ini suaranya bagus kalau dia ngaji. Saya pernah dengar beliau ngaji, bagus suaranya. Enggak, ke waktu itu Bang Juma, pas dia marah itu, saya habis teleponan sama kondoditan itu, saya bilang gini, karena dalam rumah tangga itu enggak hanya menjadi imam sebagai kepala rumah tangga, tapi menjadi imam juga atas keselamatan keluarganya. Aku bilang kan gitu Bang Juma. Iya betul. Tidak ada jaminan keluarga itu dijamin oleh agama itu sendiri, itu nggak ada. Kita yang harus kejar agama itu untuk menjadi keselamatan buat kita, bukan mengandalkan agamanya yang nyelamatin kita, tapi kita uber agama itu untuk nyelamatin kita. Bilang gitu sama dia Bang Juma. Dengan cara apa? Inilah awal pertamanya, awal utamanya. Kenapa saya senang membaca Al-Quran sampai saya hafal beberapa ayat pendek Al-Quran? Ketika nanti saya sudah mendapatkan kebenaran itu, saya menjadi imammu, membawa kamu ke jalan yang benar itu, yang memang benar-benar itulah jalan kebenaran gitu. Nggak hanya cuman bawa. Udah saya jelasin juga. Bahkan ke bapaknya pun saya udah ngomong Bang Juma. Gue bilang gini, mungkin gaji saat ini yang ditawarkan dengan kerjaan saya sekarang berkhotbah itu mungkin besar Pak, bisa menjamin anak bapak nggak mungkin kelaparan dan pasti punya tempat tinggal, karena tanggung jawab suami adalah tempat tinggal, makan, dan baju, pakaian, dan pendidikan. Saya jamin setelah ini saya akan berikan itu semua. Tapi hidup itu proses, karena di kebenaran yang sebelah Pak, Tuhannya bilang sendiri, Dia tidak akan merubah satu kaum jika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Wah, itulah ajaran Tuhan. Keren. Sebentar Bang, saya ada panggilan telepon, bentar ya. Iya. Nanti saya naik lagi Bang. Oh, mau turun? Oke, sip. Ya, Koko Ivan, selamat malam, Ko. Koko turun. Naik lagi, Koko. Ya, sebelum Koko naik, saya boleh bertanya ya, Gurunda yang sangat besar sekali, boleh ya? Aduh, Iya. Masya Allah. Lucu. Tadi dikatakan bahwa Yesus datang hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel, kan gitu. Berarti memang luar biasa ya, Yesus itu memberikan jalan keselamatan gitu pada orang-orang yang tersesat itu. Tetapi setelah Yesus terangkat ke langit, kok jadi tersesat lagi mereka? Siapa yang mengajari kesesatan itu? Sedangkan Yesus ini mengajak keselamatan dari kesesatan. Nah, kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, keselamatan itu kok jadi tersesat lagi? Siapa nih pelakunya nih, Bang Juma? Silakan. Ya, jadi ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku menegakkan tali agama Allah? Sebagian kecil dari Bani Israel menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong ajaran agama Allah. Tapi kelompok kecil ini justru dimusnahkan kemudian berdasarkan apa yang tertuang di Bible. Dimusnahkan ini, ditangkap sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Endingnya di data nomor 12-nya. Sebelum penyesat itu bereaksi, kata Yesus, terlebih dahulu penyesat ini menangkap kamu, membunuh kamu. Seperti itu. Nah, artinya bahwa ketika Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah, mereka betul-betul membuat makar. Dan apa yang terjadi kemudian? Ya sama seperti Quran, surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30. Allah menjadikan iblis sebagai apa?
sebagai teman mereka, sebagai penolong mereka, sebagai junjungan mereka, sebagai Tuhan mereka. Nah, itulah yang terjadi. Begitu juga Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Benar. Makanya Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Nah, berarti memang ada upaya. Ini Al-Quran, bayangkan. Al-Quran ini 1400 tahun silam. Kita nggak tahu apa-apa. Apakah betul Nabi Isa atau Nabi yang datang di kaumnya Bani Israel itu ada yang menuhankannya? Kok terlalu berani Al-Quran ini mengatakan itu? Ternyata 1400 tahun setelah Al-Quran itu diwahyukan, memang betul kita bertemu dengan orang-orang yang menuhankan Nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Hari ini kalau kita tanya kepada mereka, adakah yang memaksa kalian untuk menyembah Yesus? Tidak ada. Kalian mau sendiri? Mau sendiri. Wah, keren kali Quran. Mereka sendiri yang mau. Artinya, Yesus ketika datang kepada kaumnya Bani Israel, ya sama seperti kaumnya Nabi Musa. Sepeninggal Nabi Musa, mereka kemudian membangkang. Makanya dikatakan Nabi Musa, kata ulamuna, apa wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nah, itu kata Nabi Musa. Kamu tahu, aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu kepadamu. Tapi kenapa kau sering menyakiti aku, kata Nabi Musa. Artinya bahwa sama. Nabi Musa, Nabi Isa ketika datang, ya dipeloncoh sama kaumnya. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Setiap kali kami utus utusan kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi jangankan setelah Nabi Isa, selama Nabi Isa ada di tengah-tengah mereka, ya, jangankan setelah pergi, sedangkan Nabi Isa ada saja diolok-olok, apalagi setelah dia pergi. Seperti itu, Bang. Luar biasa ya, Bang Juma ini cerdas, kayak gitu ya, smart gitu ya, ganteng gitu kan, luar biasa, handsome gitu ya, bodinya badan gitu kan, kalau kita lihat seperti itu ya teman-teman. Ya, yang jadi masalah kan ketika Bang Juma bernarasi itu kan berdasarkan data ya, sederhana penyampaiannya, lugas, tegas seperti itu ya. Nah, setelah mereka tersesat gitu, tetapi yang jadi masalah mereka tidak merasa mereka ini tersesat gitu. Seakan-akan mereka ini wah selamat. Padahal kalau melihat pengajaran Yesus dengan ajaran mereka, dia ya sangat bertolak belakang gitu. Kenapa mereka merasakan mereka ini selamat padahal tidak sesuai dengan ajaran Yesus? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi seibarat orang yang dihipnotis. Selama masih dalam pengaruh hipnotis, mereka tidak akan sadar kalau dia dihipnotis. Orang yang sesat, selama mereka dalam kesesatan, mereka tidak akan sadar kalau mereka sesat. Makanya Al-Quran lebih dulu menyampaikan itu. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan kau ikuti setan. Itu kata Quran tuh. Lebih dulu kemudian Al-Quran menyatakan itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi kepada mereka, saudara-saudara kita? Al-Quran mengatakan bahwa mereka merasa bahwa itu adalah petunjuk. Mereka mengira, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal tidak. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan sesat. Mereka dalam keadaan sesat. Makanya mereka merasa, wah ini jalan yang benar. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka merasa, mereka mengira. Itu terjadi karena Allah menjadikan iblis sebagai pelindung kepada mereka. Mereka yang mau menjadikan setan-setan itu sebagai pelindung. Mereka sendiri. Karena Allah mengatakan, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian diberi petunjuk manusia itu, dan sebagian juga pantas untuk menjadi sesat. Siapa mereka yang pantas menjadi sesat ini? Mereka yang menjadikan setan sebagai pelindungnya. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Araf bahwasanya
Ya, mereka mengalami hal tersebut karena mereka tertipu oleh setan. Itu kata Quran. Kalau ada Allah tamunya. Ya, silakan. Oh, sorry Bang, kita sudah selesai. Nggak Silakan apa-apa. Bang Robert, ini ada Bang Juma yang luar biasa nih. Kebanyakan teman-teman pendeta, pastor, semua ya, Pak Tuhan ini takut sekali sama Bang Juma. Nafasnya aja mereka takut gitu. Kebenaran Bang Robert ini berani gitu ya. Ya ini contoh yang bagus ya. Silakan diskusi karena ini Bang Juma ini cerdas, cermat, handsome, smart gitu ya. Silakan Bang Robert, lanjut. Balah di bawah pendeta Christian Jupri. Kejang-kejang Gurunda. Saya Iya, nggak mau. Oh, Sensei, selamat malam Sensei. Selamat malam semuanya. Pak Saudara Robert, Juma. pendeta Robert, Yang gimana luar kabarnya? biasa. Baik. Ya, silakan, pendeta. Enggak. Tadi saya dari tadi ikutin, tapi karena saya ada pekerjaan, saya lagi di Jogja, tapi ya saya denger aja. Kemudian, Robert ini murid saya nih ya, Pak Robert, yang dulu nih ya. ya, Murid saya Pak Robert ini ya, Pak Robert ini. kamu udah berapa kali nggak naik kelas? Lanjut Pak Robert, ini murid saya Bang Juma ini. Mungkin kalau pengajaran saya nggak masuk, cara pengajaran saya yang salah, metodenya, silakan Bang Juma, silakan mungkin. Lanjut Bang Robert. Waduh, Tapi saya bahaya kangen sama itu. Baal itu. Baal tuh murid yang cerdas juga, salah satu. Iya. Tapi dia banyak nggak naik kelas ya, aduh, jadi saya bingung. Sensei gimana, sehat? Halo, saudara Kembang Juma. Iya, saya Sensei. Ya tadi saya lihat masalah sedang diskusi sama siapa tuh salah satu orang Kristen ya kan, tapi saya lupa namanya tadi, tentang membahas itu yang Matius 7 itu tentang memberikan kepada babi dan anjing itu ya. Iya. Yang saya lihat. Ya itu yang menurut yang saya pahami itu adalah suatu perumpamaan dari Yesus Kristus tentang orang-orang yang bebal maksudnya. Bukan orang-orang yang baal ya, yang bebal maksudnya. Jadi sesuatu diberikan kepada orang yang bebal atau itu merupakan suatu kesia-siaan aja. Seperti diistilahkan kenapa diistilahkan oleh Yesus anjing atau babi, bahwa kita ketahui bersama bahwa anjing itu binatang yang paling setia kalau kepada manusia ya. Dia kita udah piara baik-baik, udah kasih baju, kasih makanan yang baik, kemudian pokoknya diperhatikan lah. Tapi suatu saat kalau dia sedang keluar berjalan, tetap saja dia mencari tong sampah gitu, kira-kira begitu istilah anjing itu. Jadi salah satu binatang yang dianggap walaupun kita sudah binatang yang setia, kita sudah pelihara dengan baik-baik, tapi ya dia tetap masih mencari, menurut manusia itu sampah, tapi menurut dia itu hal yang baik. Nah, kira-kira gitu. Kemudian kepada babi itu kan kita tahu suatu binatang yang menurut kita jorok ya. Kalau menurut dia bagus sih, dia makan di situ, berak di situ, kotorannya itu dia tidurin, dia itu ya. Jadi kedua binatang itu yang selalu dipakai istilah tentang binatang yang jorok, walaupun sudah dipiara dikasih makan yang enak-enak, tapi dia tetap seperti di habitatnya lah. Jadi hal-hal yang berguna kita berikan kepada seperti itu ya menjadi kesia-siaan. Itu satu pengajaran saja itu. Jadi ditujukan bukan kepada satu kelompok atau kepada satu kelompok agama, itu ditujukan oleh Yesus kepada seluruh manusia maksudnya gitu. Itu yang saya pahami ya. Tapi tidak untuk satu kaum, umpamanya Kristen atau apa, tapi itu semua ditujukan kepada seluruh manusia, itu maksudnya begitu. Perumpamaan yang Yesus sering kasih, kita ketahui bahwa Yesus Kristus itu selalu dia membekali pengajarannya melalui perumpamaan. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik.
Itu pemaknaan dari Matius 7 nomor 6 dari guru saya ini ya, dari sensei. Kalau saya mendengarkan pernyataan itu, saya pun bisa memberikan perumpamaan. Bahwasanya yang dimaksud di sana adalah orang-orang yang sudah tahu kemudian Yesus itu utusan Tuhan. Diajarkan berulang-ulang, diulang-ulang, lengkap dengan data, tapi mereka hanya mengoyak-ngoyak data itu. Mereka menginjak-injak data itu. Mereka tetap saja tidak mau peduli dengan data itu. Sama seperti seekor anjing dikatakan bahwa itu tidak boleh, anjing tidak akan ngerti. Jadi percuma aja dipilihkan pengajaran. Ini contoh sederhana, misalnya ketika Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah itu berguna bagi saudara-saudara kita Kristen? Kurasa enggak. Diulang-ulang, ulang-ulang, itu tidak akan masuk. Tetap saja mereka merasa bahwa Yesus itu untuk mereka. Padahal sudah sadar mereka bukan Bani Israel. Itu yang pertama. Yesus memberikan kunci hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya itu berarti nggak ada lagi duanya, tak ada tiganya. Tidak ada pribadi kedua, tidak ada pribadi ketiga. Hanya satu hakikat. Tapi apakah hal itu bermanfaat bagi orang Kristen? Tidak. Sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Mereka akan tetap mati dalam kekehnya pendapat mereka bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan itu sendiri. Berarti gugur dalil di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau sudah ada satu-satunya, ngapain tambah lagi yang lain? Jadi percuma diajarkan karena tidak akan masuk. Kenapa? Ya karena itu tadi. Dipijak, diinjak-injaknya, disobek-sobeknya, bahkan dimuntahinnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus. Sebagai apa? Sebagai utusan. Apakah mereka mau menerima? Tidak. Maka saya memaknai percuma aja kau lemparkan barang kudus itu kepada anjing. Percuma aja kau lemparkan mutiara itu kepada babi. Supaya mereka kemudian menginjaknya. Supaya mereka mengoyaknya. Jangan, kata Yesus. Itu aja dulu sederhananya. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhan maha menghidupkan dan maha mematikan. Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Tuhan bukan makhluk. Apakah itu berguna bagi saudara Kristen? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak berguna. Maka ya saya memaknai dengan makna yang muncul. Bahwasanya memang Yesus melarang ajarannya itu diberikan kepada non-Yahudi. Contoh di Matius 15. Jangankan kepada murid, Yesus sendiri mengusir orang itu. Usir dia dari tadi teriak. Lalu mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu kemudian tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing waktu itu? Wanita Kanaan ini. Benar Tuan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Wanita ini masih pantas. Masih mendengar. Sampai Yesus mengatakan, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Maksudnya apa Yesus ini? Wanita ini betul-betul mendudukkan derajatnya sebagai anjing. Sebagaimana pernyataan saya. Dia tidak membantah ibu ini. Dia sadar kalau dia anjingnya makan sampah. Maka Yesus mengatakan, hebat kamu ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Jadi orang di luar Yahudi yang mendengarkan Yesus saja masih anjing. Bagaimana dengan dia yang tidak percaya kepada ajaran Yesus bahwa dia adalah utusan? Dia hanya untuk kaumnya Israel. Anjing apa yang pantas dinobatkan kepada mereka? Babi apa yang pantas dinobatkan kepada mereka? Maka kuncinya ada di 2 Petrus 2. 21, 22. Sekira begitu Sensei. Saya memaknai sebagaimana Sensei memaknai dalil itu. Silakan. Ya, betul sekali. Sangat betul sekali. Jadi memang pada waktu itu di luar Israel itu dianggap anjing. Kemudian betul sekali itu dianggap anjing. Jadi Yesus hanya meminjam istilah, namun dia pakai istilah yang lebih halus. Anak anjing sebenarnya itu ya. Dia bilang. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh saudaraku Juma ini benar, bahwa di luar orang Israel itu dianggap anjing. Nah, kemudian
ternyata orang Kanaan itu karena dia mau merendahkan diri dan dia menyadari, nah itulah suatu kerendahan hati, itu yang Yesus sangat sukai. Nah seperti kami ini yang orang di luar orang Israel, memang kami ini dianggap anjing, tapi ya kami menyadari bahwa kami ini harus merendahkan diri. Nah itu yang Yesus butuhkan. Jadi bukan Yesus saja butuhkan, itu satu pengajaran bahwa orang selalu harus menganggap, harus tahu diri, harus menyadari. Di saat atau ketika orang itu menyadari bahwa dia adalah bukan siapa-siapa, nah, di situ Tuhan mau terima. Seperti Yesus kan, dia sebenarnya diutus hanya untuk Israel. Tapi di luar Israel yang dianggap anjing mau menyadari bahwa atau memerlukan diri bahwa seperti itu istilahnya. Nah itu yang sangat Tuhan terima. Kemudian perlu diketahui juga bahwa Yesus sendiri bicara kepada di Yohanes 3 bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kami orang-orang Kristen tidak pernah menyangkal atau membantah bahwa Yesus itu adalah utusan dari Bapa, yang dianggap dia adalah anak tunggal Bapa. Nah kalau kita lihat di Yohanes kan masih bicara Yohanes ya, bahwa Yesus itu siapa sih yang sebenarnya, itu yang sudah dijelaskan oleh Yohanes bahwa dia adalah hologosnya Bapa ya, nah atau sang firmannya Bapa. Nah dia tidak terpisah dari Bapa, dia adalah bagian dari Bapa, kira-kira gitu. Nah dia sebagai utusan itu tidak ada satupun orang Kristen yang membantah itu bahwa Yesus ada utusan. Dia adalah utusan Bapa langsung, sehingga dia bilang Bapa sendiri yang mengatakan dia adalah anak Bapa atau anak Allah ya. Walaupun ini istilah-istilah ini sangat dihindari sekali ya sebenarnya bagi rekan-rekan Islam ya, bahwa menyebut Allah ya, maaf ya saya memakai kata Allah ya. Apa yang ditulis itu bahwa dia adalah anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah. Nah itu jadi dia diutus sebagai anak tunggal. Nah itu ya, itu ada di Yohanes 3 mulai dari ayat 13, itu dia sebagai anak manusia maupun dia sebagai anak tunggal Allah. Itu ada juga dijelaskan di 1 Yohanes 18 ya. Ada juga dijelaskan di Yohanes 8, dia keluar dan datang dari Allah. Dia berarti dia itu ada di dalam Bapa, itu sang firman atau hologos itu kan. Nah itu yang dipahami oleh kami, dia sebagai anak tunggal Allah itu. Maka di Yohanes 10 ayat 36, karena aku mengatakan aku anak Allah sehingga kamu mau melempari aku. Nah itu orang Israel paling marah sekali kalau dia bilang dia itu ada Allah. Sebab mereka pahami anak Allah itu berarti itu Allah itu sendiri. Nah itu maksudnya, sehingga orang Israel mau melemparkan dia. Kemudian tadi juga disampaikan, saya lihat Yohanes 17 ayat 3 ya, itu kalau nggak salah ya, dia adalah utusan juga ya. Jadi situ kan Yohanes 3 itu kan mengatakan, memang saya bacakan aja supaya gak, ya saya baca Yohanes 17 ayat 3 ya, itu sering kita jadikan diskusi itu. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau itu si Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, dan satu-satunya yang Allah yang benar adalah mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Jadi di situ ada kata dan. Kalau kata dan itu adalah akumulasi. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa dan Yesus Kristus yang dia utus. Karena Yesus itu ada sang firman, sang hologos yang ada di dalam Bapa. Nggak mungkin yang di dalam Bapa itu adalah bukan bagian daripada Bapa, itu kira-kira begitu. Jadi satu-satunya Allah yang benar, engkau adalah, maksudnya dia bilang engkau itu adalah Bapa, engkau adalah Bapa Allah yang benar dan Yesus Kristus. Jadi Allah satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa dan Yesus Kristus, otomatis, dan Roh Kudus
Itu sudah otomatis yang Yesus bilang di Matius 28 ayat 18 itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu maksudnya itu. Yang kalau kita mau memahami itu lebih jelas adalah di pemahaman Tritunggal untuk memahami keberbagaimanaan Allah itu. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi yang kami pahami, engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu si Bapa, dan kan itu ada kata dan. Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, maksudnya pikiran Bapa yang engkau utus itu Yesus Kristus itu, yaitu Hologos itu atau Sang Firman itu yang penghasil firman-firman atau remata. Jadi Sang Firman kalau dia berkata-kata hasilnya perkataan Allah yang disebut remata. Remata itu kalau ditulis bukan lagi remata namanya, apa namanya? Aduh, saya lupa nanti itu jadi PR kita. Kalau firman atau perkataan Allah ditulis adalah grape gitu. Ya, tapi orang Indonesia juga bilang karena kosakata kita sangat terbatas, perkataan Allah juga dibilang firman. Firman yang ditulis juga dibilang firman. Padahal itu firman itu adalah grape. Firman yang dibaca itu leksikon. Nah, jadi gitu. Itu maksudnya firman, itu sudah saya bahas juga. Nah, sementara itu, jadi semua panjang nanti kita bahas lagi. Sementara itu dulu, Saudara Juma. Lanjut. Terima kasih. Baik. Iya, baik. Jadi lagi-lagi guru saya ini menyatakan bahwa Yohanes 17:3 itu adalah Bapa yang adalah Yesus itu sendiri sebagai firman. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan itu cuma satu, yaitu Engkau. Setelah itu mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini ada dua yang ingin dikenal. Tetapi kalau dari guru saya tadi mengatakan bahwa satu-satunya yaitu Bapa dan adalah Yesus itu sendiri. Ya silakan aja, itu penafsiran sensei, silakan. Tapi kalau saya memaknainya bahwasanya hidup kekal itu mengenal yang mengutus Yesus itu sebagai satu-satunya ilah. Dan untuk mengenal ilah ini, maka harus mengenal Yesus yang memperkenalkan ilah itu kepada kaumnya Bani Israel. Makanya kalau kita membaca data-data selanjutnya, ada Yesus itu mengatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikannya kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi memang harus dipahami dengan paham Trimurti atau Trinitas atau Tritunggal. Karena kalau dipahami dengan Ahad atau Tauhid nggak bisa. Kalau mau dipaksakan Yesus itu satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim atau Bapa di situ, itu nggak bisa kalau menggunakan konsep Tauhid atau konsep Esa. Kecuali konsep Tritunggal atau Trimurti, itu baru bisa masuk. Artinya ada Tuhan besar yang kemudian mengutus Tuhan kecil ke bumi. Itu baru bisa dipahami. Karena menurut data yang ada, Yesus itu memang hanya ingin dikenal sebagai utusan. Contoh, ketika Yesus mempersaksikan siapa dirinya dalam Yohanes 5 nomor 30, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sedangkan Yesusnya mengatakan bahwa aku diutus kemudian untuk melakukan, aku mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus turun ke bumi untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PR dari Sang Bapa. Berarti Sang Bapa dan Yesus dalam hal ini itu tidak satu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 5
Yohanes 5, Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi dia menyertai aku sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Nah, artinya bahwa Yesus tidak seorang diri. Kalau dia tidak seorang diri berarti dia berdua. Nah, kalau dia berdua berarti sudah beda hakikat. Engkau menghakimi manusia, tetapi aku tidak menghakimi manusia. Apabila aku menghakimi manusia, maka penghakimanku itu benar, karena aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa 2 saksi itu adalah benar? Bapalah yang bersaksi tentang aku 1, dan akulah yang bersaksi tentang diriku 2. Aku dan Bapa adalah 2. Jadi kalau dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu ya harus mengenal 2. 1, Tuhan, 2, utusan Tuhan. Lalu kemudian, ketika sensei, tanpa mengurangi rasa hormat saya, ketika sensei mengatakan tidak ada orang Kristen yang tidak mengaku Yesus itu sebagai utusan. Di mulut, tapi di praktek, Yesus bukan utusan, Yesus adalah Tuhan. Di gereja, orang Kristen itu bukan menyembah utusan, tapi orang Kristen itu menyembah Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Berarti teori mengatakan Yesus itu adalah utusan, tapi praktek mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya muncul konsep dogma, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Sepenuhnya ilah, sepenuhnya ciptaan, sepenuhnya makhluk manusia. Kenapa bisa demikian? Karena ada pola yang tidak beres di situ. Maaf sekali lagi, saya tanpa mengurangi rasa hormat saya, ada yang tidak beres di sana. Ketika sebuah cincin dikatakan seutuhnya sepenuhnya emas, maka mustahil ada baginya kemudian sebagian bukan emas. Ketika Yesus dikatakan seutuhnya manusia, sepenuhnya manusia, 100% manusia, maka mustahil ada sekian persen bukan manusia pada diri Yesus. Ketika orang Kristen mengaku Yesus itu utusan, maka mustahil Yesus itu Tuhan karena dia utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Yesaya 63 nomor 9, kalau nggak keliru, apa yang dikatakan bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Nah, itu terbukti Yesus utusan. Tetapi kenapa dia mampu melakukan mukjizat? Oh, ternyata di dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia adalah manusia yang ditunjuk sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia, yang melakukan mukjizat-mukjizat dan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia dari Nazaret bernama Yesus. Jadi sekali lagi, ya boleh sah-sah saja sensei saya, guru saya mengatakan itu tafsir, saya pun bisa menafsirkan. Cuman skala prioritas saya ketika saya menafsirkan, saya menggabungkan pernyataan kesaksian Yesus terhadap dirinya. Ada kesaksianku yang lebih penting, kata Yesus. Kesaksian yang lebih penting, semua pekerjaan yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan kalau dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, itu dia. Demikian, teman-teman, Bang Baal mungkin bisa setelah ini saya bikin kopi dulu, silakan. Kayaknya saya sama guru-guru. Anjung Bang Baal. Ya, terima kasih. Bisa saya jawab? Bang Handi? Iya, silakan. Sensei. Iya. Dinda Alif. Oke. Luar biasa ya. Bagus. Pemahamannya saudaraku Juma ini sudah mulai meningkat ya. Gini, jadi tadi dia menyinggung Yohanes 5, di situ ada Yohanes 8 juga saya lihat. Kemudian menyinggung Yohanes 5 kebanyakan ya. Itu memang tidak salah Yesus. Yohanes 8 juga ayat 27 ke 29 tadi, bahwa Yesus itu diutus, dia bukan sendiri. Yang mengutus aku ada bersama-sama dengan aku, ada di dalam aku. Berarti dia utusan yang tidak dibiarkan begitu. Yang mengutus itu tetap bersama-sama dengan dia. Siapa dia itu? Ya Bapa ya. Ya jelas tidak mungkin terpisah. Pikiran Bapa dan Bapa itu nggak bisa terpisah. Seperti kita analoginya, manusia dan pikirannya nggak akan terpisah walaupun berbeda gitu kan. Dia mau ada di mana tetap ada di situ, tapi selalu yang
yang kelihatan, yang menonjol ya, seperti pemikirannya Allah itu atau pemikiran Tuhan itu, yaitu hologos itu sih yang kita kenal ada Yesus Kristus. Yohanes 5 juga mengatakan bahwa dia mengatakan apa yang Bapak kerjakan itulah yang aku kerjakan. Nah, jadi apa yang Bapak kerjakan itulah yang aku kerjakan. Sampai sekarang Bapakku masih bekerja. Aku pula masih bekerja. Itu orang Israel marah sekali ya, menganggap Bapak itu atau si Bapak Tuhan itu bapaknya dia sendiri, marah sekali ya. Itu dianggap menyamakan diri dengan Allah. Itu memang benar. Yesus kan tidak pernah menolak bahwa dia Bapakku masih bekerja sampai saat ini. Ya, aku pula masih bekerja. Jadi apa yang Yesus kerja itu yang Bapak kerjakan. Bapak bekerja kita nggak bisa lihat, diaplikasikan atau diwujudkan oleh si anak itu ya, yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu kan, bahwa Sang Firman itu sudah menjadi manusia, gitu kira-kira gitu. Nah, mungkin saudara Juma ini tidak tahu paham bahwa Yesus yang manusia dan Yesus yang ilahi itu Yesus atau dikenal Yesus yang punya dua kodrat, itu ditetapkan di Konsili Kalsedon 451. Pada itu 451 abad 5 itu baru ada konsili bahwa Yesus itu punya dua kodrat ilahi maupun kodrat manusia. Itu kan ada ayatnya, abad 1 udah ditulis, Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Yesus bilang anak manusia, dia anak manusia, bahwa dia punya kodrat manusia, dia punya kodrat ilahi. Anak tunggal Bapa itu kodratnya ilahi. Gitu. Kemudian dia bilang lagi, Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ini jadi, dia sudah ada, itu kodrat ilahinya itu. Nanti 4-5 abad kemudian baru dikonsilikan. Jadi bapak-bapak gereja pada waktu itu ya belum paham, sebenarnya sudah paham, tapi ada pengajaran-pengajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu ajaran Arius. Itu bahwa Yesus diciptakan itu. Padahal abad 1 udah ketahui bahwa Yohanes ditulis pada abad 1 kan. Sudah ditulis Yesus yang bicara bahwa anak manusia harus ditinggikan. Itu merujuk kepada dia. Itu di Yohanes 16, Matius 16 yang ditanyakan Petrus. Menurut orang siapa aku? Baru menurut kamu siapa aku? Petrus bilang bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Baru apa Yesus bilang? Bukan engkau yang berkata-kata, tapi Bapakku yang mengatakan itu. Jadi dia sedang menunjukkan keilahian. Nah kemudian kenapa orang Kristen menganggap dia Tuhan? Ya gini, Tuhan itu sebenarnya itu gelar saja ya, gelar penguasaan. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Lord atau sang yang punya atau yang berkuasa. Nah kalau itu disandingkan kepada Yesus itu bisa. Sebab Yesus bilang di Matius 28 ayat 18, ayat 18 kalau salah ya, bahwa seluruh kuasa di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Gitu kan dia bilang. Dia sebagai gelar penguasa di bumi maupun di surga. Nah, kalau kita melihat siapa sih si penguasa di bumi itu? Dia bilang di Matius 25 juga, dia adalah raja. Ya, dia juga bilang di Yohanes 12 kalau nggak salah terakhir itu, dia akan datang sebagai raja. Waktu itu dia diwawancara atau dia sedang diadili oleh Pilatus. Siapa sih engkau sebenarnya? Apakah engkau raja? Engkau yang mengatakan. Tapi kerajaanku bukan di sini, kerajaanku ada di surga. Dia adalah raja di surga. Jadi penguasa di surga itu maksudnya. Kalau itu disandingkan pada itu Yesus yang bicara, bukan